saya tulis syair ini karena kejadian-kejadian yang begitu menyedihkan di Indonesia ini. Ada yang tidak beradab dengan ulama, ada yang mencaci ulama, kemudian ada yang mengatakan jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Seakan-akan dibenturkan antara hakikat dan syariat itu, Ustaz. Masya Allah. Maka saya tulis ini menarik ini pemirsa. Jadi seolah-olah dibenturkan antara hakikat dan syariat. Mungkin juga seolah dibenturkan antara takdir dan ikhtiar, begitu barangkali Ustaz. Benar, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Saudaraku, sahabat Tafakuh channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan memiliki satu program ya. Mungkin untuk tahap awal kita akan namakan TTS atau Tafakuh Talk Show. Dan alhamdulillah di hadapan saya sekarang hadir salah seorang tim kita di Tafakuh Study Club, yaitu Al-Mukarram Ustaz Muhammad Karim LC hafizahullah taala. Masya Allah. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, insyaallah Ustaz, senang sekali bisa berjumpa dengan Ustaz pada kesempatan program yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan bincang-bincang Ustaz ya, karena hari ini kita dihadapkan ya, bahkan mungkin sejak akhir Desember Ustaz, mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi ya. Kalaupun rahasia, mungkin rahasia umum bagi seluruh masyarakat dunia ini, bahwa kita dihadapkan dengan satu pandemik ya, yang bernama Corona atau COVID-19 ya, yang di istilah internasional ya, yang kemudian hadirnya isu virus Corona yang mewabah ke seluruh dunia ini, bahkan itu sudah hampir ke 200 negara Ustaz, bahkan sudah mengambil nyawa lebih kurang sekitar puluhan ribu orang. Allah. Nah, maka ala kulli hal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang mungkin terkena virus ini, agar diberikan ya, kesabaran dan agar kemudian segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang wafat khususnya dari kalangan kaum muslimin, mudah-mudahan Allah berikan pahala syahadah atau meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, di mana-mana sekarang orang buat program atau buat rilis ya, video atau mungkin artikel berkenaan tentang corona Ustaz. Ya. Ada yang nulis tentang fatwa seputar corona, ada yang kemudian membahas corona dengan podcastnya, dengan videonya, atau mungkin konten Facebook, YouTube dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Ustaz, dan ini menarik sekali karena alhamdulillah pemirsa, Ustaz Muhammad Karim berbeda dari apa yang mainstream ada ditulis oleh mungkin cendekiawan ataupun tokoh ataupun ulama atau mungkin pemerintahan. Beliau menghadirkan di hadapan kita semua pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yaitu sebuah syair. Masya Allah. Jadi bait syair. Bayangkan pemirsa, jadi tidak dibahas berupa artikel yang kemudian bahas corona ini definisinya sekian-sekian, korbannya sekian, bagaimana menangannya, tapi justru beliau melahirkan bait-bait berupa syair. Nah, ini menariknya. Kalau boleh Ustaz saya baca judulnya, yaitu Hummal Corona. Ya, artinya adalah demam corona, betul Ustaz ya? Demam corona. Nah, pemirsa, ini menarik sekali. Kita akan sama-sama ya mengkaji atau mungkin sedikit eksplorasi tentang bait-bait syair ini, dan kemudian apa makna yang terkandung di sebalik bait-bait lafaz syair ini. Baik Ustaz Muhammad Karim, tentu pertamanya Ustaz, kami dan juga mungkin pemirsa juga ingin tahu ya, apa sih latar belakang atau mungkin historis lahirnya syair-syair ini, dan kenapa harus syair, kenapa tidak artikel mungkin atau penyampaian lainnya. Oke, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Rahman atas kesempatannya. Sama-sama. Pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Masya Allah, alhamdulillah. Saya menulis syair Hummal Corona ini pada awalnya saya ingin mengungkapkan isi hati saya yang paling dalam, Ustaz. Isi hati Ustaz ya? Ya. Tak kala saya
membaca kitab yang berjudul Al-Isya'ah li Asratis Sa'ah yang dikarang oleh seorang yang berqabilah Al-Husaini. Maka tak kala saya membaca itu, saya membaca permasalahan ta'un. Jadi ada ta'un Amwas, ada ta'un Fatayaj, ada ta'un Asraf, ada ta'un Jarif. Dan setiap kejadian ta'un itu, orang-orang pada saat itu banyak membuat syair-syair, menggubah syair-syair berbahasa Arab. Yang mana syair tersebut menggambarkan kejadian pada saat itu. Kemudian kenapa saya menulis syair juga? Syair ini sudah mulai sedikit berkurang di kalangan para cendekiawan atau kalangan para ulama, terutama di Nusantara inilah. Sudah jarang orang membuat syair, maka saya mencoba menggubah jadi ini sebuah syair. berikhtiar untuk kembali menghidupkan tradisi bersyair, Ustaz ya. Tradisi sebagai salah satu keilmuan bersyair di Nusantara. Alhamdulillah. Kemudian saya tulis syair ini karena kejadian-kejadian yang begitu menyedihkan di Indonesia ini. Ada yang tidak beradab dengan ulama, ada yang mencaci ulama, kemudian ada yang mengatakan jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Seakan-akan dibenturkan antara hakikat dan syariat itu, Ustaz. Maka saya tulis ini menarik ini pemirsa. Jadi seolah-olah dibenturkan antara hakikat dan syariat. Mungkin juga seolah dibenturkan antara takdir dan ikhtiar, begitu barangkali, Ustaz. Benar, Masya Allah. Kemudian ini perlu juga saya sampaikan bahwa syair ini masih banyak ya, yang namanya manusia tentu banyak kesalahan. Jadi syair ini bukanlah yang dibayangkan oleh ulama-ulama yang sudah banyak ilmunya seperti syair syair Imam Syafi'i itu jauh sekali. Saya nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Bahkan debu sandalnya saya ini tak ada apa-apanya. Jadi saya mohon maaf ya, syair ini begitu banyak kesalahan dan ini hanyalah sebagai kontribusi mungkin perasaan hati yang disuarakan lewat syair, Ustaz ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi pemirsa, itu mungkin sekilas tentang bagaimana historis lahirnya bait-bait syair yang berjudul Hummal Kuruna. Masya Allah. Jadi judulnya menarik ya, Hummal Kuruna, artinya adalah demam corona. Baik pemirsa, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kira-kira apa sih bait pertamanya, bait kedua dan berikutnya dari syair yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Karim LC Hafizahullahu Ta'ala. Maka langsung kita persilahkan kepada beliau untuk langsung membacakan, juga mungkin untuk mensyarahkan, Ustaz. Karena sejauh pengetahuan saya, Ustaz ya, bahwa syair ini dia tentu berbeda dengan jenis tulisan yang mungkin populer ya, artikel panjang. Tapi kalau syair ini dia pendek-pendek, tapi di dalamnya terkandung makna-makna yang luar biasa. Benar. Apakah kemudian nilai itu sifatnya moral, spiritual, atau mungkin juga kritik sosial, Ustaz. Jadi orang mengkritik keadaan sosial di tengah masyarakat lewat syair. Nah, menariknya begitu, Ustaz. Nah, silakan Ustaz, langsung mungkin antum bisa bedah dan sampaikan perbait daripada syair-syair Hummal Kuruna ini. Fadhal, Ustaz. Baik, izinkan saya untuk membaca syair Hummal Kuruna. Ya, silakan Ustaz. Hummal Kuruna. Fi zamani kasratul kalami bil kuruna bikillati zikrillahi nazalat ta'una fi asri kullun nasi mufti yakununa bikillatil ilmi wal adabi bi ulama'ina yatakallamuna bihummal kuruna la takhafu yakuluna wa birizqir razzaki yabkuna hakadha bi'ilami unasun yata'assaruna wa bil islami yansuna. Ya Rabbi fima nazal ultuf bina wa bil kuruna khallisna bijahi sayyidina Muhammadin habibika takhluquhu rahmatan lil alamina. Masya Allah. Syair ini saya tulis pada tanggal 4 Sya'ban. Masya Allah, 4 Sya'ban, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Luar biasa. Mungkin pemirsa bisa mendengar langsung tadi ya,
Akhir-akhirnya ini yang menarik Ustaz ya. Iya. Yang pertama adalah hummal kuruna, kemudian yakununa, at-ta'una, yabkuna, yansuna, khalisna, dan seterusnya. Wah, ini menarik. Mungkin ini yang disebut dengan sajak mungkin Ustaz ya. Akhir-akhir kalau mungkin pemirsa membaca Al-Qur'an dan kita ditemukan sebagai contoh surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tapi tentu Ustaz ya, syair atau sajak yang dalam Quran tentu tak sama dengan syair yang ditulis oleh kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, bahkan Al-Quran itu ditanya apa mukjizatnya Al-Quran? Masya Allah. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu dari segi balaghahnya, dari segi tauriyah, tasbih. Berarti bukan cuma dari sisi konten Al-Quran itu yang tak terbantahkan, bahkan dari sisi kepenulisan sastranya pun tak terbantahkan. Tak terbantahkan dan tidak tidak ada yang bisa mengalahkan. Masya Allah. Gitu Ustaz. Baik Ustaz, mungkin silahkan kita lanjut. Mungkin antum tadi sudah baca kan Ustaz? Ya, sekarang kan tidak semua paham Ustaz. Fi zamani kathratul kalami bil kuruna, itu maksudnya apa Ustaz? Silahkan dijelaskan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin saya menjelaskannya tidaklah terlalu begitu istimewa atau tidak terlalu begitu apa namanya itu Ustaz? Tapi insya Allah ini sudah istimewa Ustaz, karena bunyinya pun sudah istimewa ini. Masya Allah ya. Ya. Baik Ustaz, pertama judulnya ya Humal Kuruna. Humma ini kan artinya demam ya Ustaz ya. Demam ya, betul. Dari segi penyakit dia sudah penyakit corona ini ya demam, penyakit nama penyakit ya demam corona. Tapi di lain halnya seperti itu ada makna ba'id, ada makna qarib Ustaz. Masya Allah, makna ba'id, makna qarib. Ya, di dalam balaghah itu kan ada jauh, makna dekat ba'id. Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Seperti umpamanya antal asad. Antal asad. Kamu singa gitu. Jadi makna qaribnya ya singa gitu kan. Singa. Kalau makna ba'idnya perkasa, bijaksana. Jadi begitu kuat Ustaz ya. Ya, kuat gitu. Jadi begitu juga ini Ustaz dengan humal kuruna. Menarik ini humal kuruna. Makna ba'id, makna qarib. Ada makna ba'id, ada makna qarib. Ada makna secara dekatnya, ada makna secara jauhnya Ustaz. Jadi humal kuruna ya kalau makna dekatnya ya dengan wabah virus corona sekarang ini. Gitu. Jadi humal kuruna maknanya virus demam corona saja. Ya. Karena memang dalam dunia medis di antara tanda-tanda orang yang terinfeksi corona ini dengan demam saja. Ya. Demam ya. Baik. Kemudian makna ba'idnya atau makna jauhnya demam ya. Dulu kan ada demam Korea gitu kan. Demam Korea, K-pop Ustaz ya? Ya, kan sebut juga demam, tapi itu bukan penyakit Ustaz. Bukan penyakit ya. Gitu juga lah dengan corona ini sekarang. Dia penyakit, kemudian semua orang itu berbicara tentang corona dan corona. Masya Allah. Sehingga melupakan hal yang lebih istimewa dan lebih baik untuk dikerjakan, mungkin untuk diamalkan di rumah atau sama untuk keluarga hikmah yang kita. Bisa diambil Ustaz ya. Iya Ustaz. Makanya itu dia judulnya Humal Kuruna. Masya Allah. Oke, bagus. Kemudian seterusnya Ustaz. Ya. Kemudian fi zamani kasratul kalami bil kuruna. Jadi di zaman kita sekarang ini ya orang semua banyak sekali berbicara tentang corona. Bahkan seluruh sosial media, di rumah, di kedai kopi, di mana-mana semua orang berbicara tentang corona. Buka WhatsApp, buka Facebook, yang nampak di wall itu semuanya tentang corona. Ya? Memang sebenarnya kita mesti mengikuti ya perkembangan. Karena bagaimanapun ini wabah memang sangat luar biasa Ustaz. Ya Ustaz. Dia ke seluruh negara bahkan sudah menelan korban ribuan orang. Tapi jangan sampai meninggalkan suatu kewajiban yang mungkin perlu. Itu Ustaz. Apa itu maksudnya itu Ustaz? Ini bikillati zikrillahi nazalat ta'una. Jadi sehingga karena orang berbicara tentang corona tadi, banyak sekali orang berbicara tentang corona, lupa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Sya'ban ini. Sebagai bulan yang mulia Ustaz ya. Sya'ban, kemudian Ramadan Ustaz ya. Ramadan. Masya Allah. Jadi Sya'ban ini orang lupa apa keistimewaan di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena sudah dialihkan dengan tren virus corona ini Ustaz ya. Yes, Ustaz. Ya. Berarti yang ingin disampaikan adalah jangan sampai karena demam wabah corona ini kemudian kita juga lupa dengan perkara-perkara yang harus juga kita perhatikan. Iya, Ustaz.
terutama dalam masalah-masalah agama kita. Ya, bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini di sana terdapat peristiwa pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Tanah Haram, Makkah Makkah Al-Mukarramah. Mukarramah. Masya Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan waliyannaka kiblatan tardaha. Jadi ayat ini turun ketika di bulan Sya'ban. Masya Allah. Nah, gitu Ustaz. Kemudian di bulan Sya'ban turun lagi ayat. Jadi ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ulama mengatakan Rajab itu bulannya Allah. Nah, maka kita di bulan Rajab itu mesti membanyak istighfar. Masya Allah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban kita mesti memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena turun ayat perintah bersolawat itu di bulan Sya'ban ini. Jadi jangan sampai nanti corona kita bahas lupa bersolawat kepada. Ya, artinya kita lebih banyak jadikan corona sebagai zikir corona, tapi kita justru lupa mengingat Allah, bahkan lupa sekedar untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara solawat ini begitu banyak fadilahnya. Di antara fadilahnya sebelum kita masuk ke bait yang keduanya, man shalla alayya hina yusbi asron wa hina yumsi asron adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Jadi man ini isim syarat ya. Yang namanya isim syarat tentu ada jawab syaratnya. Jadi man shalla, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada waktu subuh itu 10 kali dan di waktu sorenya 10 kali, niscaya, ini jawab syaratnya kan, Ustaz, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, niscaya dia berhak mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan saya, jangan sampai kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena berzikir itu wabah penyakit corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini berbentuk tafaul kita ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi begitu Ustaz ya. Jadi corona jangan sampai kemudian mengalihkan perhatian kita, konsentrasi kita terhadap kemuliaan bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Maka kita mungkin sudah juga mulai membaca Ustaz ya, bahkan mempersiapkan diri untuk menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Walaupun mungkin ya, wallahu alam, kita tidak tahu ke depannya seperti apa Ustaz perkembangan corona ini. Mungkin ada pelarangan untuk tarawih atau mungkin berjamaah, naudzubillah ala kulli hal. Tapi seandainya itu pun terjadi, tidak mengurangi ibadah kita atau untuk membaca, memperkaya diri dengan maklumat informasi tentang bagaimana berpuasa, sehingga memang nanti Ramadan ini diharapkan menjadi yang la'allakum tattaqun, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa Ustaz ya, tentu dia tidak akan takut dengan yang namanya penyakit dalam makna kemudian takut mati dan seterusnya, karena memang mati itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, datang kepada orang yang takut ataupun yang tak takut. Begitu mungkin Ustaz. Mungkin ke bait yang seterusnya Ustaz. Ini kalau boleh saya baca Ustaz. Boleh saya bantu baca Ustaz? Silakan Ustaz. Masya Allah. Tasarrufna. Iya, nanti kalau seandainya salah tolong dikoreksi Ustaz ya. Fi asri kullun nasi mufti yakununa. Ya Ustaz. Biqillatil ilmi wal adabi wa bi ulama'ina yatakallamuna. Nah, ini menarik. Apa maksudnya ini Ustaz? Jadi kita melihat ya, semua orang itu berlagak seperti mufti gitu. Padahal ya mufti ini begitu bukan hal sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Yang saya baca itu Ustaz, mufti ini harus nanti diangkat oleh mufti yang sebelumnya. Jadi mufti yang mengangkat mufti. Jadi jangan sampai seandainya ilmu kita masih sedikit atau mungkin hanya secuil saja atau setitik saja dibandingkan dengan ulama-ulama yang Al-Azhar, ulama Hadramaut, ulama di Maroko dan lain sebagainya, mereka memiliki
syarat untuk bisa berfatwa itu. Jadi kapabilitas untuk mengeluarkan sebuah fatwa, ya. Jadi jangan sampai kita yang tidak berilmu ini mengeluarkan fatwa juga tentang berjamaah, tentang sholat Jumat dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita tidak mengikuti fatwa mereka, mungkin gitu ya. Tapi jangan sampai wal adabi bi ulama'ina yatakallamuna. Jadi jangan sampai mencaci ulama yang telah berfatwa itu. Biqillatil ilmi wal adabi saja. Sudah ilmu mungkin kurang, terbatas, kemudian adab juga tidak ada. Sementara ulama mengatakan al adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Jadi Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi jangan sampai dengan corona ini kita sudah salah adab, tidak berakhlak dengan ulama-ulama kita. Nah, gitu Ustaz. Jadi bait ini kalau saya boleh simpulkan pemirsa bahwa lahir dari kekhawatiran ya Ustaz ya, barangkali mungkin kalau salah dikoreksi Ustaz, bahwa seolah-olah hari ini dengan kasus corona yang menimpa tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia internasional, itu menjadikan orang itu seolah-olah menjadi mufti Ustaz. Yes, mengatakan ini itu, mengeluarkan hukum ini hukum itu, sehingga dan di saat yang bersamaan ada lembaga-lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa, tapi kemudian saat mendapatkan mungkin semacam cemoohan Ustaz, atau disepelekan, atau dianggap itu fatwa itu nggak benar. Siapa sih yang berfatwa? Siapa begini begitu? Nah ini mungkin diantara yang menjadi latar belakang bahwa fi asri kullun nasi mufti yakununa, bahwa pada zaman ini khususnya yang corona ini orang seolah semuanya menjadi mufti. Ya, bahkan mungkin bukan di waktu corona ini juga, bahkan sebelum corona pun semua orang berlagak menjadi mufti. Padahal mufti itu memiliki kriteria yang berat, tidak mudah, tidak mudah sekali untuk mendapatkan. Berarti ini pesannya, jangan, kalau bukan mufti jangan sekali-sekali mengeluarkan fatwa, karena fatwa itu lahir dari sebuah rentetan, sebuah pemerahan pemikiran, pemahaman dan seterusnya yang itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kul la adri, saya tidak tahu, karena la adri pun sendiri bagian daripada ilmu. Mengatakan tidak tahu pun ternyata itu juga berilmu. Bagian daripada ilmu. Orang yang berilmu. Jadi jangan ragu atau jangan minder untuk mengatakan saya tidak tahu. Masya Allah, luar biasa ini pesannya ini. Nah yang berikutnya Ustaz, saya yang baca atau yang baca Ustaz? Bolehlah saya membaca. Silakan Ustaz. Ganti-gantian kita. Ganti-gantian, baik. Ini luar biasa. Bihummal kuruna la takhafu yakuluna wa bi rizqir razzaqi yabkuna hakadha bi'ilami unasun yata'assaruna wa bil islami yansuna. Masya Allah. Ini apa ini maknanya nih Ustaz? Jadi banyak sekali ya Ustaz ya, orang-orang itu mengatakan jangan takut dengan corona, takut dengan corona, cukup takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan dibenturkan antara hakikat dan syariat. Kemudian artinya mereka bertawakal. Bertawakal ini memang bagus Ustaz, bagus, sebuah hal yang ibadah itu semua dianjurkan oleh agama untuk bertawakal, tetapi setelah berikhtiar setelah berusaha. Jadi jangan takut dengan corona, mereka bertawakal lah kira-kira gitu. Jangan takut dengan corona, jangan takut dengan corona. Kalau ada corona di sana, biar kami mendatanginya, niscaya corona itu akan pergi gitu. Sementara dengan waktu yang sama Ustaz, wabi rizkir razaki yabkuna, mereka bertawakal dengan corona tetapi tak bertawakal dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup ini, mulai diciptakan alam semesta ini sampai sekarang ini rizki itu belum habis. Jadi kenapa kita mesti menangis? Kenapa kita mesti risau dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah Ta'ala maha pemberi rizki. Jadi dengan rizki mereka takut, kemudian mereka mengatakan jangan takut dengan corona. Jadi jangan sampai kita membenturkan hal yang
antara hakikat dan syariat. Jadi Itu seolah-olah Ustaz. di tengah-tengah masyarakat Ustaz itu dibenturkan antara jangan takut sama corona tapi takut sama Allah. Jadi seolah-olah bahwa takut sama Allah itu berarti tidak takut sama corona. Atau kalau seseorang itu takut corona berarti dia tidak takut sama Allah. Padahal dalam waktu yang bersamaan itu bisa dilakukan. Iya. Ya, berarti takut kepada Allah itu sebagai sebuah hakikat yang wajib dilakukan oleh setiap hamba. Baik. Tapi takut dengan corona, takut dengan singa, takut dengan mudarat, itu adalah syariat yang harus kita lalui, Ustaz ya. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Masya Ta'un Allah. Amwas itu, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Ya. Bagaimana itu kisahnya, Ustaz? Ya, ketika Umar bin Khattab itu pulang ya dari Palestina, kemudian mau menuju ke Damaskus, ke ya? Damaskus. Ya, ke Syam. Kemudian di daerah ada dekat dengan daerah Amwas, itu terjadi sebuah ta'un. Kemudian Umar bin Khattab itu tidak mau atau tidak memasuki daerah itu. Kemudian ada sahabat yang mendatangi, apakah kamu takut lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Firaran min qadarillah, Ustaz ya. Kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan audati ilal Madinah. Jadi dia kembali ke Madinah itu juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpindah dari ketentuan yang buruk ke ketentuan yang Allah yang lebih dari satu takdir ke takdir yang lain, begitu barangkali, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Jadi jangan sampai dibenturkan antara takut sama Allah dan takut sama corona. Ya. Nah, jadi ini bukan sesuatu hal yang harus dibentur-benturkan. Begitu kira-kira pemirsa. Baik, Ustaz. Inilah, Ustaz ya, gambaran masyarakat atau kita sendiri ya, Ustaz ya, dengan menghadapi corona ini. Jadi inilah hakada, beginilah kita gitu ya. Bi'lami unasun yata'assaruna. Jadi dengan media, dengan berita, sosmed, kita itu dipengaruhi. Kita sudah terpengaruh dengan media, sehingga apa? Wabil islami yansuna, dengan ketentuan-ketentuan Islam kita lupa, kita lalaikan itu, Ustaz. Jadi orang seolah-olah lebih percaya dengan berita yang ada di sosial media daripada apa yang dikalamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, Ustaz, teruskan, Ustaz. Baik, bait yang terakhir, Ustaz. Nah, yang terakhir ini yang baca saya atau antum, Ustaz? Karena saya tadi yang bacakan, jadi mohon sekiranya keikhlasan antum untuk membaca, Ustaz. Ini dapat kehormatan untuk membaca di bait yang terakhir. Ya Rabbi fima nazal ultuf bina wabil kuruna khallisna bijahi sayyidina Muhammadin habibika takhluquhu rahmatan lil alamina. Baik. Masya Allah. Silakan Ustaz disyarah. Ya Rabbi fima nazal ultuf bina. Jadi para Alawiyin, yaitu ya, di dalam rotib Imam Haddad itu mereka saling mengamalkan kalau seandainya terjadi sebuah wabah itu, ya, yang mana ultuf bina gitu ya. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Itu kita amalkan 3 kali, kemudian mengamalkan 100 kali pada waktu subuh, ya latif, ya latif, ya latif. Kemudian waktu sorenya, ya latif 100 kali lagi. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya di dalam bait ini bertawasul, Ustaz. Mengambil berkah. Ngambil berkah dengan apa? Bijahi sayyidina Muhammadin habibika, dengan kemuliaan penghulu kita, nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit corona ini, yang sakit semoga disembuhkan, yang meninggal semoga diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa mesti bertawasul? Tahlukuhu rahmatan lil alamina. Karena
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk sekalian alam ini. Dengan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat penyakit ini, wabah corona ini dengan kemuliaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah harapan doa saya di batch ini, Ustaz. Masya Allah. Demikian pemirsa, tadi sama-sama kita dengar ya, bagaimana mungkin di awal beliau sudah mengupas tentang sejarah lahirnya syair, kenapa harus berbentuk syair atau syair, Ustaz ya. Kemudian juga sudah dijelaskan bait per baitnya berikut dengan syarah-syarahnya yang sungguh penuh dengan hikmah-hikmah. Kalau boleh mungkin sedikit saya highlight, Ustaz ya, saya garis bawahi. Silakan, Ustaz. Begitu banyak hikmah. Yang pertama barangkali adalah bahwa di saat corona jangan sampai kemudian kita dialihkan dari melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan kemuliaan bulan Sya'ban dan yang akan menjelma sebentar lagi yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah corona ini segera Allah angkat hendaknya sehingga kita nanti bisa melaksanakan Ramadan tarawih dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah bahwa hari ini orang sudah menjadi mufti, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Tidak ada latar belakang pendidikan Islam, tidak mengerti juga bahasa Arab, tak paham Quran dan hadis, tapi kemudian mengeluarkan sebuah pendapat-pendapat yang itu seolah-olah menjadi fatwa yang harus diamalkan oleh setiap orang. Ya, bahkan orang yang pandai bahasa Arab pun sendiri tak berhak memberikan fatwa. Iya, karena memang fatwa itu memiliki kriteria yang sangat tidak mudah begitu, Ustaz ya. Ustaz. Maka yang bukan fatwa, yang bukan mufti, jangan sekali-kali berfatwa. Ini luar biasa ini, karena tanggung jawabnya adalah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, kita harus beradab dengan para ulama ya. Jangan sampai mengecilkan peran mereka ketika ada himbauan ataupun fatwa, maka itu adalah sesuatu yang dikeluarkan, dikerahkan melalui sebuah mekanisme yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, yang berikutnya adalah jangan dibentur-benturkan antara takut corona dengan takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah itu adalah hakikatnya, adapun secara syariat kita juga kemudian diperintahkan untuk menghindarkan diri daripada sesuatu yang mendatangkan bahaya kepada kita. Firra kafirarika minan asad, sebagaimana kamu lari daripada singa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, sahabat-sahabat Tafakuh Channel, jangan sampai hari ini kita terlalu cepat mempercayai berita-berita yang ada di media sosial, tapi di saat yang bersamaan kita lupa mengamalkan tradisi cross-check, bertabayun, dan apalagi kemudian meninggalkan Al-Quran dan hadis hanya karena sebuah berita yang terdapat di sosial media. Kemudian yang berikutnya adalah ini berupa doa, Ustaz ya. Ya Latif. Latif merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah yang mulia, yang maha lemah lembut. Dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar mudah-mudahan secepat mungkin wabah penyakit wabil khusus ini corona ini, Ustaz ya, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawassul dengan kemuliaan ya khairu khalqillahi ajmain, yaitu sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya dengan kemuliaan beliau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera kita dijauhkan dari wabah penyakit taun ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik pemirsa, barangkali ada yang mungkin mau disampaikan sebagai kata penutup, Ustaz, atau kita sudahi atau bagaimana? Alhamdulillah selesai membahas tentang syair, ya bisa lah dikatakan dengan syair, tapi saya sendiri pun merasa malu kalau bait ini disebut dengan syair, Ustaz. Baik, di akhir acara ini kembali kita mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri kita, yaitu Ustaz Al-Mukarram Muhammad Karim LC hafizahullahu taala. Mudah-mudahan kita berdoa agar beliau selalu dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari segala bentuk wabah penyakit hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, saya di sini Muhammad Rahman juga undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Jazakumullahu barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.